Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah SWT, pada pagi hari ini yang paling utama mari bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT dengan nikmat iman Islam, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur tentunya, sehingga kita sama-sama bisa menghadiri kegiatan rutin kajian pada subuh. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan menyebabkan rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah di yaumul akhir nanti mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada pagi hari ini kajian subuh akan disampaikan oleh guru kami Ustaz Ayah Ahmad. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Mari kita sama-sama menyimak, mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan tentunya ini menjadi tambahan ilmu kita yang akan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Di akhir kajian mungkin bagi para jamaah yang akan bertanya, kami persilahkan. Kajian yang disampaikan sampai dengan waktu subuh. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama baca basmalah bersama-sama untuk mulai acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada beliau Bapak Ustaz Ayah Ahmad, waktu dan tempat kami persilakan. Dia nggak mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha ba'dahu. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama adalah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kita, kenikmatan yang tak pernah terputus dan terlalu banyak untuk dihitung, kenikmatan yang tak pernah berhenti untuk
berikan kepada kita sampai di akhir hayat kita. Semoga kehadiran kita di sini sebagai bentuk rasa syukur kita atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin. Salawat dan salam kita serahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga, para sahabat dan para pengikutnya dari yaumil akhir nanti. Semoga kita adalah orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah Masjidil Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita kajian terkait dengan tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah pada pagi hari ini adalah pertemuan yang kedua terkait dengan pembahasan di surat An-Naba. Surat An-Naba, berita besar yang kemarin kita awali dari ayat 1 sampai ayat 16. Ayat 1 sampai ayat 16 kita telah bahas. Insyaallah kita akan lanjutkan di ayat 17 sampai 30 kalau tak salah. Ayat 17 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqatan. Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa sayyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Lit-taghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. La yadhuquna fiha bardan wala sharaba. Illa hamiman wa ghassaqa. Jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kadzabu bi ayatina kadzdzaba. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba. Sallallahu alaihi. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yang mempastikan miqatan sudah ditetapkan. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ketika hari itu ditiup yunfakhu fis-sur, sangkakala afwaja. Futihatis samaa'u fakanat abwaba. Datang Allah dan dibukakan langit, maka terdapat beberapa pintu abwab. Asyirul jibal fakanat saraban. Asyirul jibal dijalankan gunung-gunung. Fakanat saraban, maka ternyata seperti kata Allah, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam ada tempat yang mirsada untuk mengintai. Lit-taghina ma'aba. Lagi di tempat kembali lit-taghina ma'aba, orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya ahqaba, berabad-abad. La yadhuquna fiha bardan wala sharaba. Mereka tidak merasakan kesejukan, yang baru kedinginan, wala syarab, tidak mendapatkan minuman.
illa hamimah wa ghassaqah, kecuali hamimah, air yang sangat mendidih, wa ghassaqah, nanah, jazaa'u wifaqah. Nah, ini adalah sebagai jaza, balasan wifaqah yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisabah, semuanya mereka kanu la yarjuna hisabah, tidak tahu terhadap al-hisab. Kadzabu bi ayatina kadzdzaba, mereka kadzabu bi ayatina, kita mendustakan ayat-ayat kadzdzaba, dengan sedusta-dustanya. Aqula syai'in ahsaynahu kitab, segala sesuatu telah kami catat, ahsaynahu kitab, di sebuah kitab, lafzul mahfuz. Fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba, karena itu rasakan, fadhuqu falan nazidakum, dan tidaklah aku tambahkan illa 'adaba, kecuali siksaan lagi. Insyaallah. Ini ayat 17 sampai 30. Di awal-awalan surat An-Naba, amma yatasa'alun, mereka saling bertanya tentang berita besar. Kemudian dijelaskan apa berita besar itu, tentang hari kiamat. Setelah membahas tentang hari kiamat, ini subhanallah, uniknya di surat An-Naba, Allah memberikan pancingan terlebih dahulu. Allah memberikan pancingan terlebih dahulu terkait dengan hari kiamat itu, yang mereka perselisihkan, ya. Mereka perselisihkan tentang hari kiamat. Emang ada enggak sih? Emang ada hari kiamat? Ya, karena konsekuensi dari hari kiamat adalah ada hari pembalasan perhitungan. Ketika konsekuensi ada hari pembalasan perhitungan, berarti ada hari hisab. Kalau hisab berarti kaitannya dengan amalan-amalan kita. Kalau amalan-amalan kita dihisab, berarti bagaimana menjaga amalan itu di dunia. Itu konsekuensi ketika ada hari kiamat. Kalau ada hari kiamat, berarti ada hari setelahnya. Ya, yaumul akhir, artinya hari ada surga, ada balasan neraka atau surga. Nah, tapi Allah tidak langsung menunjukkan terkait dengan ayat 17 sampai 30, yang mana Allah tunjukkan kaitannya ayat-ayat terkait dengan siksaan-siksaan. Allah tunjukkan dengan apa yang ada di alam mereka, ya. Di pertemuan sebelumnya, Allah jadikan gunung-gunung, segala macam kehidupan yang mereka, yang wan-nahara ma'asya, yang siang untuk mereka cari penghidupan, segala macam kehidupan yang ada di antara mereka. Ya, diingatkan semuanya terkait yang apa yang mereka saksikan, ya, yang mereka saksikan di keseharian mereka. Nah, di ayat 17 sampai 30 nanti kita akan bahas terkait dengan sisaan-sisaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat. Ayat-ayat kami kalau di surat An-Naba berkaitannya dengan hari kiamat, ya, hari kiamat. Ya, hari keputusan itu yaitu hari kiamat. Sesungguhnya hari ini telah ditetapkan waktunya, ya. Tidak diundur dan tidak dikurangi atau dimajukan. Dan tidak ada satupun orang yang mengetahui kapan itu hari kiamat. Mungkin hanya tanda-tanda ini yang di hadis Arba'in nomor 2 masalah ya, Rasulullah memberikan gambaran tentang tanda-tanda hari kiamat. Tapi terkait dengan waktunya, Allah tidak berikan waktunya. Cuma yang pasti hari Jumat, ya. Yang saya tahu kiamat hari apa? Hari Jumat. Nah, ini ada surat Hud ayat 104, wa man akhiruhu illa diajar ma'dud, dan kami tidaklah mengundurkannya melainkan sampai waktu tertentu. Jadi ada kapan? Salah satunya hari semakin cepat, ya. Perasaan baru kemarin saya ada di sini, ya. Udah 3 minggu atau 2 minggu saya lupa. Nah, ini udah bertemu kembali. Sepertinya baru kemarin hari Minggu, sekarang udah hari Minggu sekali. Waktu begitu cepat tak terasa. Ini salah satu tanda-tanda hari kiamat. Walaupun banyak sekali tanda-tanda hari kiamat, ada jalur manjat segala macam. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Hari di mana yunfakhu fis-suri, ditiupkan sangkakala, fatatuna afwaja. Lalu kalian datang berkelompok-kelompok. Apa itu berkelompok-kelompok? Ujian mengatakan bahwa bergelombang-gelombang atau rombongan itu, ya, bergelombang atau rombongan-rombongan. Nah, Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang maksud ialah
setiap umat datang bersama dengan Rasulnya sendiri. Ya, ini semakna dengan ayat Al-Isra ayat 71. Jadi Ibnu Jarir mengatakan bahwa berkelompok-kelompok itu kita akan datang bersama nabi-nabi, rasul-rasul sendiri. Ya. Ini sesuai dengan surat Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ya. Hari di mana kami memanggil nad'u kulla nas, setiap anas, ya, manusia sekumpulan manusia di imamihim, dengan pemimpin-pemimpin mereka. Yang dijelaskan di pada maksud itu kan mereka akan berkumpul dengan pemimpinnya. Orang-orang Nasrani akan bertemu dengan Nabi Isa, tapi Nabi Isa menolaknya. Orang-orang Yahudi yang sekarang, orang Nasrani yang sekarang kan, Isa kan umatnya, kata Nabi Isa, kalian bukan umat, kalian telah menyelisih aku. Nabi Musa juga sama, umatnya Nabi Musa yang sekarang mereka akan meminta berkumpul kepada Nabi Musa, tapi mereka akan ditolak karena mereka telah menyelisih Nabi Musa. Seperti itu. Kemudian ini juga ada hadis dari Imam Bukhari terkait dengan makna berkelompok-kelompok. Hadisnya tidak saya baca terlalu panjang. Ini dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jarak waktu di antara kedua tiupan ada 40. Kemarin ada sangkala tiupan ya, 2 kali tiupan, ada 3 kali tiupan. Ya, di antara jarak antara 2 kali tiupan itu ada 40. Rasulullah tidak menjelaskan. Ini ada sahabat tertarik. Nah, 40 hari. Rasulullah SAW jawab, aku tidak mengatakan 40 hari, 40 aja. Terus sahabat penasaran lagi, kepo lagi, apakah 40 bulan? Rasulullah SAW tidak menjawab. Aku menolak untuk mengatakannya. Para sahabat bertanya lagi, apakah 40 tahun? Rasulullah menjawab, aku menolak untuk mengatakannya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, kemudian Allah menurunkan hujan dari langit, maka bermunculanlah mereka sebagaimana tumbuhnya sayur mayur. Tidak ada suatu apa tumbuh pun dari manusia mereka pasti akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekornya. Maka dari makhluk disusun kembali kelak di hari kiamat. Ya, Rasulullah menolak. Dan di pertama itu kiamat. Kemudian yang kedua kan mereka akan dibangkitkan. Jarak antara kiamat dengan dibangkitkan di antara itu 40. Dan jika ditanya 40 hari, ya Rasulullah tidak mengatakan 40 hari, 40 bulan. Rasulullah juga tidak mengatakan 40 bulan, 40 tahun. Rasulullah tidak. Nanti Rasulullah akan melanjutkan. Nanti akan seperti turunnya hujan. Kemudian manusia akan hidup kembali seperti sayur mayur yang tumbuh. Dan yang pernah kita bahas ya, manusia tulang ekornya itu ya, tidak hancur. Dan dari tulang ekornya manusia akan disusun. Wa futihatis sama'u fakanat abwaaba. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Ya, maksudnya buka, langitnya dibuka. Terus ada pintu, berarti ada jalan. Atau ini jalan naik turunnya, ya, jalur-jalur untuk turun para malaikat. Ini menurut Ibnu Katsir. Wasiratul jibal fakanat saraba, dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fata morgana. Ya, gunung ketika hari kiamat itu dijalankan. Ini sesuai dengan surat An-Naml yang berkaitan dengan qatarul jibal tasabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab. Dan kamu akan lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, pada dia berjalan sebagaimana jalannya awan. Ya, gunung seperti jalannya awan. Kebayang cepat kan? Di di surah Al-Qur'an juga ada taqulul jibalu kal-ihnil manfush. Gunung dihambur-hamburkan. Ini sudah kita bahas ya. Dan kita bahas di surat At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq.
terkait dengan kejadian hari kiamat. Gunung akan dihambur-hamburkan. Mungkin beda ya gunungnya di Arab sama di Indonesia. Kalau di Indonesia gunungnya dijoroy-joroy, banyak pasir, tanah, air, tanaman. Kalau di Arab itu batu semua. Ya ada tanaman tapi tidak dominan batu. Kalau kita melihat batu itu kan keras. Orang Arab diperlihatkan mereka mengambil batu keras-keras seperti ini akan dicabut, dijalankan. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Kalau Indonesia sudah seringan gunung meletus. Gunung meletus mungkin kalau Arab di sana tidak ada gunung meletus. Tidak ada gunung meletus sekarang. Walaupun dia di bawahnya itu ya kawah-kawah gitu dan batu-batu, gunung-gunungnya benar-benar batu. Yang tidak ada heran orang Arab itu rumahnya dari batu-batu, terutama orang-orang suku Badui yang sampai sekarang kabarnya masih ada yang tinggal di gunung-gunung, itu mereka rumahnya dari batu. Kemudian fakanat saroba, maka menjadi fata morgana atau morgana itu kelihatan masih ada tapi tidak ada ya. Terbayang fata morgana, terbayang oleh orang yang memandangnya seakan-akan gunung itu adalah sesuatu benda, padahal kenyataannya tidaklah demikian. Sudah itu gunung-gunung tersebut lenyap sama sekali tanpa bekas, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat berfirman di surah Taha. Yasalunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfan wa yadharuha qa'an sawfa la tara fiha iwaja wa la amta. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya, dan dia akan menjadi bekas gunungnya itu datar sama sekali, tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan di wajah wala ya, tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Kelihatannya gunung itu gunung, ya, padahal nanti gunung itu hilang semuanya, fata morgana. Orang-orang Arab ketika jadi Mekah itu kan sebenarnya lembah, dan Ka'bah itu titik terendah dari lembah itu. Ada 3 gunung dikelilingi oleh 3 gunung besar. Mungkin kalau itu bukan gunung ya, bukit ya. Kalau kita persepsi gunung kan ada kawahnya gitu. Kalau di sana gunung-gunung batu seperti itu, lembah ya. Dan titik terendah Mekah itu, Ka'bah itu ya lembah di antara 3 gunung itu. Dan mereka saksikan setiap hari. Karena di Arab zaman Rasulullah itu tidak ada tempat tinggi, beda dengan sekarang ya. Saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Yang mereka rumah paling 2 lantai mungkin. Ketika mereka lihat keluar ya gede-gede seperti itu. Padahal nanti ketika hari kiamat itu akan menjadi hilang semuanya, akan diratakan. Tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya rata. Ya, semuanya rata hamparan. Nah, nanti di hari kiamat. Dan mereka saksikan selama ini ketika diturunkan ayat ini ketika zaman Rasulullah itu akan hilang semuanya. Berarti kejadian yang sangat dahsyat. Ini Allah berikan biar mereka tersadar dengan nanti, biar mereka tidak mendustakan ayat-ayat Allah. Allah tunjukkan kepada mereka, nih gunung, batu keras, berat, besar-besar sekali, yang orang tidak mungkin memindahkannya. Nanti di hari kiamat akan dimanfur, ya, akan diterbangkan seperti aneh-aneh, dan akan diratakan. Allah berikan gambar kepada orang Quraisy, orang Arab, ya, karena orang Arab ya, yang mereka pelihara seperti itu. Insyaallah ini huru hara hari kiamat, sampai Ibnu Katsir masalah kitabnya huru hara hari kiamat. Ada Ibnu Katsir menulis satu kitab tersendiri terkait dengan hari kiamat. Kemudian di sini juga disebutkan di surah Al-Kahfi ya. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan, ya, datar, ya. Dan ingatlah hari ketika itu kami menjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar, jadi datar pada hari kiamat.
Inna jahannam kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang telah disediakan. Ya. Jadi jahanam tempat yang disediakan, memang ada. Jadi tempat yang telah disediakan dan dikhususkan kepada siapa? Littaqina, bagi orang yang littaqin, orang-orang yang melampaui batas. Mereka adalah para pembangkang, para pendurhaka yang mentang Rasul Allah. Maaf, dan tempat kembali bagi mereka. Orang Quraisy, Khattab, artinya orang yang diajak bicara terkait dengan ayat ini adalah ketika turun ayat ini, orang Quraisy mereka membangkang, menentang Rasul mereka. Di samping kalau ini orang-orang juga nabi-nabi sebelumnya, dari nabi siapa dulu ya, dan Idris Nuh, dari mulai Nuh. Kalau Adam itu belum ada umat yang membangkang segala macam. Idris juga sama. Nah, ketika ada Idris Nuh, mulai dari nabi Nuh, mulai ada orang-orang yang membangkang, yang mendustakan nabi-nabi sampai di nabi Isa. Zaman Rasulullah juga mereka membangkang, terutama orang-orang kafir Quraisy yang tinggal di kota Mekah, melampaui batas terkait apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan, batas-batas yang Allah tetapkan oleh Nabi Ibrahim Hanifah, mereka tambahkan. Ya, melalui batas-batasnya seperti ini, mereka tambahkan. Yang tadinya hajinya seperti ini, mereka tambahkan haji dan umrohnya. Ya, seperti itu. Melampaui batas. Ya, akhirnya mereka jauh dari milah Ibrahim. Dari batas mereka lakukan. Kemudian ketika hadirnya Rasulullah, mereka menentang Rasulullah SAW. Dan jadi itu akan menjadi tempat kembali bagi mereka. Kemudian ini ma'abah, maksudnya tempat kembali dan tempat menetap serta tempat mereka berulang. Mereka akan kembali minal khasirin, dari orang-orang yang merugi. Al-Hasan al-Basri mengatakan semua dalam makna firman sesungguhnya neraka jahanam itu adanya ada tempat mengintai. Nah ini Al-Hasan al-Basri ada mengomentari terkait dengan di neraka jahanam ada tempat mengintai. Maksudnya adalah tiada seorang pun yang akan masuk surga melainkan harus melewati neraka. Maka jika ia mempunyai jawaz, kalau jawaz itu kartu, jawaz safar itu paspor. Jawaz safar, punya kartu, selamatlah ia, dan apabila tidak punya maka ia ditahan. Kita telah membahas terkait dengan syafaat. Ya, syafaat yang di surat apa ya, itu bahasa syafaat ya, di surat Al-A'la ya. Jika orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan syafaat yang masuk ke tempat di yaumil akhir nanti, mereka tak semua masuk surga. Makanya kita sudah berharap syafaat. Nah, syafaatnya Rasulullah itu yang pertama. Karena terakhir syafaatnya terakhir, jadi kan apa namanya, orang itu saya di sini sebenarnya orang akan masuk melewati neraka semua, kecuali yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah untuk masuk surga. Nah, orang-orang yang melewati neraka terus masuk itu mereka akan mendapatkan syafaat dari saudaranya, dari orang tuanya, dari anaknya, segala macam, ya, dari teman-temannya. Dan sampai mereka masuk ke surga semuanya, nanti ada orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Artinya tidak dapat syafaat dari siapapun. Nah, kenapa mereka masuk surga? Karena masih ada keimanan mereka. Walaupun sebesar biji zarah, mereka akan dimasukkan ke surga. Mereka melewati neraka dulu. Kalau kita tidak selamat dijawab oleh hisab, ya, tidak mendapatkan paspor, ya, di samping ada ashabul yamin, ashabul shimal, ada golongan kanan, golongan kiri, atau akan mendapatkan kitab-kitab dari depan atau dari belakang, itu nanti. Subhanallah ya.
Kita kapan di neraka nanti akan dibahas di ayat selanjutnya. Labisina fiha ahqaba, labisi, dan di dalam mereka di dalam lainnya ahqaba, ya kan, berabad-abad. Mereka tinggal di dalam neraka selama berabad-abad. Ya, ini ahqaba itu zaman dari hikbun, satu masa dari zaman. Ini dimaknai terjemahannya berabad-abad. Bukan abad ya. Kalau abad kurun ya. Kalau kita pernah dengar kurun ya, apa itu kurun? Kurun. Ini dari Ibnu Jarir riwayat Muhammad ini sehubungan dengan makna berabad-abad. Apakah kalian jumpai dalam kitab Allah tentang makna al-hikmu? Kalau jawab kami melakukan jumpainya berarti 80 tahun. Ya, 80 tahun satu hikmu. Tiap tahun mengandung 12 bulan dan tiap bulan mengandung 30 hari dan setiap hari lamanya sama dengan 1000 tahun. Jadi berapa itu ya, sehari kali 80 tahun kali 1000 berapa tahun? Banyak sekali ya. Ini mana berabad-abad. Satu hektarnya itu 80 tahun. Sedang satu harinya 1000 tahun. Dan tidak bisa dihitung ya, tidak bisa terhitung bagaimana lamanya di neraka. Ini banyak ya terkait dengan pembahasan beda lagi 360 hari dalamnya tadi sama dengan 1000 tahun. Ini memperkuat ya dari pernyataan Bashir bin Ka'ab 300 tahun. Kalau tadi 80 tahun. Ini menambahkan ya, 300 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Kemudian ada yang berbeda lagi 30 hari. Ini banyak sekali. Intinya bahwasanya tinggal di neraka berapa tempat itu lama sekali. Yang mana satu hari yang bermakna 1000 tahun. Ya. Demi Allah tiada seorang pun yang dikeluarkan dari neraka sebelum tinggal di dalamnya selama berabad-abad. Ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita mampir ke neraka, walaupun semua sebelum masuk surga akan dimasukkan ke dalam neraka kecuali mendapatkan jawas. Ini masih berkaitan dengan makna berabad-abad. Ya, ini banyak sekali kaitan dengan berabad-abad. Dan saya lanjutkan saja ke ayat berikutnya. Ini panjang kaitan dengan berabad-abad. Ya. Saya lanjutkan dengan ayat yang 24. La yadukuna fiha bardan wa la syaraban. La yadukuna, tidaklah mereka rasakan di dalam neraka jahanam itu bardan wa la syaraban, segera sejuk dingin. Bardan itu biasanya dingin ya. Syaraban, tidak ada dapat minuman. Di surga kita dapat rasa kesejukan dan tidak mendapatkan minuman. Ya. Dan itu berabad-abad lamanya. Ini maknanya kalau Ibnu Katsir menyebutkan tidak menjumpai hal yang menyejukkan hati mereka. Yang di neraka ya, tidak ada yang menyenangkan, panas, dan tidak ada menjumpai minuman. Tidak pula menjumpai minuman yang baik buat mengisi perut mereka. Nanti apa minumannya? Nanti di ayat selanjutnya. Illa hamimau wa ghassaqa. Hamimau itu air yang sangat mendidih. Wa ghassaqa itu, nah itulah mereka dapat minuman. Bahkan ada apa ya? Timah ya, atau saya lupa itu timah atau tembaga yang dimasukkan ke diminumkan ke kita, yang ketika kita minum hancur semuanya. Ini sisa-sisa yang Allah berikan di neraka jahanam. Ya, ini ada
sair. Ya. Ini maknanya kalau Ibnu Jarir mengatakan bahwa mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, maknanya tidak bisa tidur selamanya. Bayang ya, ketika di bumi aja orang tidur gak enak, di sana tidak pernah tidur di neraka, disiksa terus. Tidak ada waktu untuk tidur. Ini menurut Ibnu Jarir. Kemudian yang dimaksud dengan bard adalah rasa kantuk yang berat. Ini menurut Ibnu Jarir pula. Jadi Mujahid, Hati, Mujahid semuanya. Jazaa wifaqa. Nah, inilah balasan jazaa wifaqa yang setimpal bagi mereka, ya. Yaitu sisa yang sedang mereka alami ini merupakan hasil dari amal perbuatan mereka yang rusak selama mereka berada di dunia. Demikianlah menurut Mujahid dan Qatadah. Perbuatan orang-orang Quraisy yang paling paling merusak dari mereka adalah sebenarnya pertama adalah ketauhidan, tidak mengesahkan Allah. Mereka menyekutukan Allah. Itu dosa yang paling berat bagi mereka. Amalan yang paling berat hukumannya. Makanya ketika kita sudah berislam, maka kita murnikan ketauhidan kita. Orang Quraisy yang mungkin amalan-amalan mereka ketika mereka berhaji, mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang rusak, berdosa. Tapi ada dosa yang paling besar bagi mereka, yaitu mereka menyekutukan Allah. Makanya pelajaran buat kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang musyrik. Ya, padahal sudah datang pada kita semua kebenaran, sudah jelas kebenaran, maka kita bolehkan ketauhidan kita hanya kepada Allah. Kita mengesahkan atau kepada Allah sendiri, menyembahnya, berdoa kepada Allah, yang mengkaitkan asma sifatnya, yang tidak ada yang sama dengan Allah, baik asma maupun sifatnya. Kita hanya menguluhiyahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya minta kepada Allah, tidak kepada makhluk-makhluknya. Kita juga hanya menyembah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kita, mukhlishin lahu dinahul hunafa. Ya, mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Ini amalan-amalan hati. Kita katakan amalan-amalan, kita jaga hati kita, karena Allah lebih mengetahui hati kita daripada orang. Kita jaga hati kita. Ini amalan mereka orang-orang Quraisy. Kalau orang Muslim mungkin masih ada iman buat kita pernah bersyahadat, kita pernah kebaikan. Insyaallah. Tinggal kita bagaimana menjaga ketauhidan kita, menjaga menambah amalan-amalan ibadah kita, mengikhlaskan amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Jangan terjadi perbuatan yang riya ataupun sum'ah, ujub. Ini amalan-amalan hati harus kita jaga agar tidak tercemari hal seperti itu. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka la yarjuna hisaba. Apa yang tidak takut ada hisab. Kalau kita takut ya pada mereka ya mungkin karena keimanan itulah ya, orang-orang Quraisy ketika dihadapkan dengan Rasulullah ketika memberikan mereka peringatan dengan turunnya ayat-ayat, mereka sudah membangkang lagi, ya. Seakan-akan mereka tidak takut dengan hisab yang Allah sampaikan lewat wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka tidak seperti tidak takut. Ya, nanti hari kiamat, nanti hisab seperti ini. Allah kan gambarkan yang tadi di atas ada neraka jahanam, yang di dalamnya juga ada hamimah wa wasaqah hisabnya. Dan ketika mereka menolak, seakan-akan mereka itu tidak takut dengan hisab yang akan Allah berikan pada mereka. Bebal bahasanya.
Ada seorang ustaz yang mengatakan, mengapa mereka itu sampai bebal seperti itu? Ya, bebal dan mata susah banget. Terutama para tokoh-tokohnya, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah, ya, Walid bin Al-Mughirah, banyak sekali para petinggi mereka yang di perang Badar banyak yang meninggal. Mereka ketika berhadapan dengan Rasulullah cuma sebentar sebenarnya. Kalau saya hitung ya, kalau lihat sirahnya, mereka menentang Rasulullah dari waktu awal kenabian umur 40 tahun, kemudian sampai hijrah 13 tahun berdakwah di kota Mekah, kemudian ditambah perang Badar tahun kedua di masa hijrah, berarti hanya 15 tahun mereka berhadapan dengan Rasulullah. Di perang Badar mereka banyak meninggal. Setelahnya mereka semakin kacau. Ketika perang Uhud juga banyak yang meninggal. Apalagi nanti perang Ahzab, sampai Abu Sufyan, ya kita pulang aja dari pulang aja. Setelah itu Abu Sufyan tersadarkan, Khalid bin Walid tersadarkan, Amr bin As tersadarkan, bahkan anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal juga tersadarkan. Perang Badar, Ikrimah bin Abu Jahal pulang, bapaknya udah meninggal. Sampai dibiarin bapaknya, saking takutnya itu. Ketika perang Ahzab, Ikrimah bin Abi Jahal itu saking takutnya perang, dia pulang sendirian duluan karena saking ngerinya. Jadi ini subhanallah, Ikrimah bin Abu Jahal itu kan nanti masuk Islam, istrinya masuk Islam duluan. Ikrimah bin Abu Jahal itu ketika berhadapan pada kaum muslimin, negaranya ada seorang ahli pedang yang umurnya 100 tahun lebih berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib, kalah. Ini suhunya ahli pedang orang-orang Arab di Mekah. Itu kalah dengan Ali bin Abi Thalib sampai masih tameng ya, itu terbelah jadi dua. Itu perang Ahzab. Jadi ada duel. Dan Ikrimah melihat hal itu, ketakutan. Ikrimah melempar pedang dan tamengnya, dia lari ketakutan sampai kota Mekah. Tameng dan pedangnya diambil oleh Ali bin Abi Thalib dan dihadiahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dapat pedang. Ya, gitu ya. Jadi Ikrimah itu seperti nemenin si ahli pedang itu. Ya, ahli pedang itu mati di depannya. Ya, mati sampai tamengnya hancur. Ali bin Abi Thalib duel dengan Ali bin Abi Thalib. Orang yang udah tua dengan orang yang muda. Jagoan itu Ikrimah. Tapi Ikrimah masuk Islam. Ya, suara. Kalau saya lihat dari sirah, sebenarnya para pemuka Quraisy yang awal-awal Rasulullah berdakwah selama 13 di kota Mekah, itu mereka dihabisi satu persatu di kota di perang Badar, di perang Uhud. Setelahnya banyak yang masuk Islam dan berakhir di Fathu Mekah. Berbondong-bondonglah orang-orang masuk Islam. Subhanallah. Ya. Jangan sampai kita yang sudah berislam mendustakan ayat-ayat. Ini ayatnya nggak sesuai ini. Masya Allah. Kalau kita kufur dengan satu ayat Al-Quran, itu bisa batal keislaman kita. Kita nggak sepakat dengan, walaupun itu ayat itu kayaknya nggak enak. Ya. Ayatnya nggak sesuai. Masa kayak gini? Masa orang harus pakai hijab rapat, kurungnya kayak gini? Kan tidak sesuai dengan. Pokoknya ada seorang dokter ya, dokter dari lulusan luar negeri, saya baca ketika ditanya kenapa kamu berhijab gitu kan, apa katanya, dulu orang primitif itu nggak pakai baju, bajunya bolong-bolong seadanya. Kemudian semakin tingginya peradaban bagus, orang makin rapat. Lah orang sekarang banyak yang terbuka, berarti ke primitif lagi. Jadi kita seperti orang zaman awal-awal manusia yang primitif, yang banyak orang-orang tidak berpakaian yang rapat. Ketika zamannya makin maju, orang makin berpakaian rapi, rapat. Ya. Kalau orang-orang yang berpakaian tidak, yang banyak terbuka, ya ke primitif lagi. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau begitu kita setuju, mungkin kita mendapatkan. Ya, jangan sampai kita mengingkari ayat itu. Yang jelas, makanya nanti ada kitab Ma'rifatul Quran, ya, Ma'rifatul Quran.
Bagaimana kita mengenal Al-Quran? Salah satunya adalah kita mengimani bahwa semua yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu. Karena ada sebagian golongan umat Islam yang mengatakan Al-Quran itu tidak semuanya lengkap. Ya, ada orang-orang Syiah, apa ya saya lupa, Zaidiyah, apa imamnya siapa? Itu yang mengatakan ya Al-Quran sekarang tidak sesuai dengan apa yang diturunkan. Ya, ini berarti mengingkari Al-Quran yang kita baca. Jadi itu Islamnya cacat, yang batal. Lanjut. Fakadzdzabū biāyatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguhnya. Karena kedustaan kita terhadap wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Kadzdzab itu sungguh-sungguh, benar-benar dusta. Benar bangetan ya dustanya. Kemudian wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Sudah masuk waktu usul 554 masalah usul. Saya selesaikan yang dua ayat lagi. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat. Kami catat dalam satu kitab. Itu amal perbuatan semua hamba, dan kami telah mencatatnya atas mereka, maka kami akan balasnya terhadap mereka. Jika baik maka balasannya baik, dan jika buruk maka balasannya buruk. Catatan amalan Raqib dan Atid. Raqib dan Atid yang mencatat amal-amal kita. Fadzuqu falan nazidakum illa adab. Karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kalian selain dari azab. Ayat-ayat di atas semuanya diberikan kepada orang-orang yang mendustakan Al-Quran, mendustakan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Kemudian Allah berikan tunjukkan terkait dengan balasan mereka. Dan balasan mereka kenapa sampai mereka mereka Allah tahu balasannya seperti ini, karena Allah catat semuanya. Apa yang mereka kerjakan, perbuatan apa yang mereka lakukan telah dicatat oleh Allah, ya. Raqib dan Atid yang senantiasa mencatat amal kebaikan dan keburukan. Jadi itu akan dibalas. Ya. Karena kedustaan mereka yang sangat-sangat mendustakan kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Ya. Dan Allah tidak menambah pada mereka selain hanya siksaan lagi. Ya, ini dikatakan kepada penduduk neraka, rasakan akibat dari perbuatanmu, maka kami tidak akan menambah kalian selain azab yang beraneka ragam. Tidak selesai. Azab yang lagi ada aja terus. Dan itu selama berabad-abad. Gak bisa tidur, gak bisa santai. Ya, tidak bisa, gak ada panas neraka. Semua yang diberikan terus dan selama berabad-abad. Tidak satu ayat yang lebih keras bagi ahli neraka selain dari firman-Nya. Karena itu rasakanlah. Dan kami sekali-kali tidak akan menambah kalian selain dari azab. Ini menurut Qatadah, tidak ada ayat yang lebih keras dari ayat ini. Fadzuqu falan nazidakum illa adab. Bersabda, halaka qawmun ma'asihim Allah azza wa jalla binasalah kaum yang disebabkan perbuatan durhaka mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya lumayan sekali. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini mungkin bisa saya sampaikan di pertemuan yang kedua di surat An-Naba, mengisahkan, menyampaikan terkait dengan balasan yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan kepada ayat-ayat yang diturunkan, yang mereka balasannya di neraka berabad-abad. Amalan-amalan mereka dicatat dan mereka akan disiksa dan ditambah siksaan-siksaannya, kecuali orang-orang yang mendapatkan jawaz waswal untuk bisa melalui neraka dan segera masuk ke surga. Wallahu a'lam bishawab.
bisa dilanjutkan setelah sholat syuruk ya. Baik, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la